Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Halimah dengan NIM 5011-53088. Kali ini saya akan membahas diskusi sesi ke-10 MPDR 5302, yaitu studi komparatif pendidikan dasar di berbagai negara. Pertama, di sini saya akan menyampaikan pesan, kendala, dan saran perbaikan terhadap implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi. Yang pertama yaitu bagaimana kesan terhadap implementasi pembelajaran kelompok atau kolaborasi, di mana di sini kesan saya mendorong mahasiswa itu lebih aktif dalam mengemukakan ide, dalam berdiskusi. Kemudian interaksi sosial meningkat, di mana biasanya interaksi terjadi hanya lewat pertemuan-pertemuan Zoom, pada tutor webinar, atau lewat chat WA. Melalui pembelajaran kelompok ini, mahasiswa lebih sering berinteraksi untuk membahas bagaimana progres kelompok yang mereka kerjakan. Kemudian membuat para mahasiswa juga itu memahami konsep lebih mendalam. Adanya interaksi yang terjadi dan pertukaran pendapat di antara mahasiswa membuat mahasiswa itu lebih memahami konsep. Kemudian melatih keterampilan abad ke-21. Di sini penggunaan berbagai macam aplikasi dalam membantu mahasiswa mengerjakan tugas-tugas kelompok mereka. Kemudian bagaimana pula kendala? Kendala ini terutama kesulitan dalam koordinasi waktu. Kesulitan dalam koordinasi waktu maksudnya di mana para mahasiswa ini memiliki jadwal kuliah, pekerjaan, dan aktivitas pribadi yang berbeda, sehingga untuk menyepakati waktu meeting online itu sering terjadi masalah atau adanya ketidaksesuaian jadwal yang membuat suatu kelompok itu sulit untuk bertemu secara lengkap. Kemudian minimnya interaksi sosial, di mana dalam belajar kelompok ini cenderung kurang memiliki kedekatan dibandingkan tatap muka, ya. Akibatnya komunikasi ini agak terasa kaku. Kemudian ini salah satu juga kendala dalam progres untuk menyelesaikan tugas kelompok. Kemudian bagaimana pula saran perbaikan di sini, ini terutama untuk para mahasiswanya, ya, untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran kolaboratif. Setiap mahasiswa itu perlu menyepakati waktu atau meluangkan waktunya untuk menyelesaikan kerja kelompok sesuai dengan yang telah disepakati bersama. Baiklah, di sini saya akan membahas analisis komparasi struktur kurikulum dasar Indonesia dan sekolah tempat saya mengajar dengan kurikulum negara maju. Yang pertama yaitu Finlandia. Di Indonesia sendiri, di mana basis kompetensi diarahkan untuk pembentukan karakter, literasi dasar, serta profil pelajar Pancasila. Namun implementasinya masih kental seperti sistem kompetensi, pemilihan siswa atau pemilahan siswa, dan standar akademik yang kuat. Sementara di sekolah saya itu umumnya mengikuti kurikulum nasional, di mana sekarang ini yaitu kurikulum merdeka, namun dengan penekanan sesuai dengan visi sekolah. Misalnya disiplin akademik, penguatan agama, literasi, atau pembiasaan tertentu. Sedangkan di Finlandia itu berbasis equality dan equity. Kemudian fokus pada perkembangan holistik anak, kesejahteraan mental, kebahagiaan belajar, dan pembentukan karakter sosial. Tidak mengedepankan kompetisi, tetapi kolaborasi dan kepercayaan. Kemudian struktur dan jenjang pendidikan dasar. Di Indonesia, pendidikan dasar untuk sekolah dasar atau SD
umur berkisar sekitar 6 tahun dengan rekomendasi psikologi untuk di bawah 6 tahun ya. Kemudian diikuti SMP selama 3 tahun. Kemudian ada sistem tinggal kelas, ranking, dan beban belajar lebih kurang 40 jam per minggu. Untuk di sekolah saya umumnya sama dengan struktur nasional, tetapi ada juga beberapa penambahan jam pelajaran tertentu, misalnya dari segi agama, kemudian bahasa Inggris untuk program ekstrakurikuler yang memperkuat bidang tertentu. Untuk negara Finlandia, ini pendidikan dasarnya itu selama 9 tahun tanpa pemisahan antara SD, SMP. Kemudian tidak ada tinggal kelas. Kemudian tidak ada ranking juga ya. Jam belajar itu lebih kurang 30 jam per minggunya. Bagaimana pula konten atau mata pelajarannya? Untuk di Indonesia, mata pelajaran itu lebih banyak dan padat ya. Seperti ada PKN, Bahasa Indonesia, Agama, Matematika, IPA, IPS, PJOK, SPDP, dan muatan lokal. Kemudian kurikulum cenderung konten heavy ya. Untuk sekolah saya itu biasanya menambahkan penguatan agama. Muatan lokal lebih dominan sesuai dengan kondisi daerah. Untuk daerah saya sendiri itu ada nama muatan lokalnya itu budaya Melayu Riau. Sedangkan Finlandia, mata pelajaran lebih sedikit dan fleksibel. Fokus besar pada bahasa sastra dan bahasa asing. Kemudian pembelajaran tematik, integratif, dan banyak berbasis proyek. Sains diajarkan melalui problem solving dan eksperimen. Kemudian untuk strategi pembelajaran. Di Indonesia, untuk strategi pembelajaran itu dominan masih menggunakan metode ceramah, tugas rutin, dan berpusat pada guru. Meski secara teori diarahkan itu untuk pembelajaran PBL atau project. Kemudian lingkungan kelas masih formal dan terstruktur. Untuk di sekolah saya, implementasi tergantung pada budaya sekolah. Kemudian ada juga beberapa guru yang sudah beralih kepada metode PJBL, namun masih ada juga yang masih menggunakan metode ceramah. Sedangkan Finlandia itu berbasis kolaborasi, problem solving, eksperimen, dan aktivitas bermain. Untuk pembelajaran itu lebih fleksibel dan tidak mesti di kelas. Untuk asesmen di Indonesia sendiri penilaian terstruktur setiap pertemuan. Kemudian adanya rapor, tes tengah, kemudian akhir semester, dan standar kenaikan kelas. Kemudian lebih mendekatkan pada hasil atau nilai. Di sekolah saya ini mengikuti kurikulum nasional dan juga metode asesmennya juga mengikuti nasional ya. Untuk Finlandia sendiri tidak ada ranking. Kemudian tidak ada ujian standar selama pendidikan dasar. Tidak ada beban tugas berlebih. Penilaian lebih bersifat formatif dan berbasis observasi. Kesimpulan untuk artikel yang pertama yaitu di mana Indonesia lebih cenderung content heavy, kompetitif, dan struktur pembelajaran masih kaku. Di sekolah saya itu mengikuti kerangka Indonesia, namun biasanya menambah program sesuai dengan visi sehingga beban kadang makin tinggi. Sedangkan di Finlandia memiliki kurikulum sederhana berbasis equity tanpa kompetisi dan mengutamakan kesejahteraan serta kompetensi esensial sehingga lebih nyaman bagi para peserta didik. Untuk artikel yang kedua yaitu analisis komparasi struktur kurikulum dasar secara singkat antara Indonesia, kemudian sekolah saya, Korea Selatan, dan Jepang. Yang pertama kita lihat dulu filosofi dan orientasi kurikulum. Di Indonesia untuk secara umum ini berbasis kompetensi ditambah dengan nilai karakter, profil pelajar Pancasila, kemudian menekankan kemandirian, gotong royong, dan literasi numerasi.
fleksibel. Ini untuk kurikulum merdeka ya. Di sekolah saya ini mengadaptasi kurikulum merdeka dengan penekanan pada kedisiplinan serta integrasi nilai-nilai religius karakter sesuai dengan visi sekolah. Bagaimana pula dengan Korea Selatan? Di Korea Selatan ini fokus pada disiplin tinggi, pencapaian akademik dan kesiapan kerja. Kemudian orientasi nasional, identitas kerja keras dan kompetensi akademik. Sedangkan di Jepang itu menekankan pada self disiplin, etos kerja, moralitas dan kebersamaan. Pendidikan diarahkan pada perkembangan kepribadian secara menyeluruh. Untuk konten, kurikulum dan pembelajaran. Di Indonesia, konten disederhanakan dalam kurikulum merdeka. Kemudian mendorong pembelajaran berbasis proyek, diferensiasi dan kolaborasi. Untuk sekolah saya itu menyesuaikan fokus sekolah, misalnya karakter, religius, kemudian literasi digital. Untuk implementasi pembelajaran kolaborasi atau berbasis proyek bervariasi sesuai dengan kesiapan guru masing-masing. Untuk Korea Selatan, konten itu sangat akademis, padat, terstandar nasional. Fokus pada sains, matematika dan bahasa Inggris. Banyak siswa mengikuti kelas tambahan atau dalam bahasa Korea disebut Hagwon ya. Kemudian di Jepang, konten seimbang antara akademik dan moral. Ada mata pelajaran moral. Dalam bahasa Jepang itu disebut dotoku. Kemudian penekanan pada kemandirian, kebersihan dan kerja kelompok. Bagaimana pula asesmen atau penilaian? Untuk Indonesia, pada artikel tersebut menekankan pada asesmen formatik ya, diagnostik dan portofolio. Tidak ada lagi untuk ujian nasional ya. Di sekolah saya juga hampir sama dengan yang ada diterapkan oleh kurikulum nasional di Indonesia ya. Kemudian adanya penilaian proyek P5 untuk kurikulum merdeka. Kemudian Korea Selatan, penilaian atau asesmen di Korea Selatan ini tesnya sangat dominan, seperti ujian masuk universitas ya. Itu sangat menentukan masa depan. Kemudian adanya budaya belajar kompetitif, di mana Korea Selatan ini ya sangat kompetitif sekali untuk budaya belajar mereka ya. Di Jepang ada ujian masuk di tiap jenjang ya. Kemudian penilaian moral, aktivitas kelas dan disiplin juga dihitung ya. Belajarnya itu 240 hari per tahun, lebih panjang dari Indonesia. Kesimpulan untuk artikel yang kedua, Indonesia sudah bergerak ke arah kurikulum modern berbasis kompetensi dan karakter, tetapi implementasinya masih bervariasi. Nah, di sekolah saya juga ya sudah adaptif menyesuaikan kekuatan internal sekolah dan penerapan kurikulum merdeka. Untuk Korea Selatan, ini unggul dalam kualitas akademik karena pendanaan besar, kemudian disiplin dan standar yang tinggi. Di Jepang ini, kalau untuk Jepang itu menonjol dalam pendidikan moral, disiplin serta budaya belajar yang kuat. Secara keseluruhan Indonesia mendekati standar negara maju dari sisi konsep. Tetapi untuk Korea Selatan dan Jepang itu lebih unggul pada disiplin, pendanaan, konsistensi dan budaya belajar. Demikianlah hasil diskusi pada sesi ke-10 kali ini membahas tentang dua artikel. Demikian saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.